hijab dibukakan, sehingga mata hatinya melihat jelas kesempurnaan, kebesaran zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat itu dia tidak melihat apapun selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang zikirnya la ilaha illallah, artinya la mawjud illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu disebut namanya makamul fana, makam fana. Hanya kada melihat lagi apa-apa, kada melihat lagi bulan, kada melihat lagi bintang, karena dahsyatnya zat Allah itu. Jadi mata hatinya ini melihat apapun selalu Allah. Bulan dipadahkan Allah, matahari dipadahkan Allah, semuaan dipadahkan Allah. Karena dia fana. Dan orang yang fana ini tidak ada tindakan hukum apapun terhadap yang dia perbuat atau dia katakan. Karena dia fana. Melihat bulan Allah, melihat bintang Allah, melihat manusia Allah. Karena dahsyatnya zat Allah itu menghilangkan segala-galanya. Nah, ini makam fana. Orang ini zikirnya la maujud illallah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, sesudah sampai di lantai 3 ini, orang ini diturunkan sampai ke lantai dasar. Diturunkan, langsung turun ke lantai dasar. Nah, sampai lantai dasar, dia bergabung dengan kelompok orang-orang yang bangun tadi. Ini sudah ma'rifat kepada Allah. Sehingga orang-orang seperti ini melihat apapun yang dia lihat, hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kelompok orang tidur yang kedua, atau kelompok salikin. Para muhibbin rahimakumullah. Kelompok ketiga, orang yang tidur. Orang yang tidur ini tidak dibangunkan, ada digarak, tapi langsung diangkat. Inya guring, diangkat sampai ke tingkat 3, hanyar bangun. Orang kada tahu apa-apa, kada tahu wirid, kada tahu nuntut ilmu, kada tahu sembahyang sunat. Orang guring. Begitu bangun, diangkat, orang ini diangkat sampai ke lantai 3, bangun, melihat mata hatinya zat Allah yang maha sempurna. Nah, lalu di situ orang ini kehilangan akalnya, semacam kegilaan. Nah, dan orang ini pun disebut majzub. Takajud, bangun langsung bertemu Allah. Begitu bangun, hatinya langsung melihat kebesaran Allah. Nah, ini majzub. Yang majzub ini terbagi 2 lagi. Yang pertama, begitu dia majzub, diturunkan ke lantai dasar tanpa singgah lantai 2, lantai 1, langsung turun ke lantai dasar. Nah, dia jadi orang bangun tapi kegilaan. Padahal kan gila karena akalnya sudah tertutup dengan kedahsyatan memandang hazat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kelompok majzub yang kedua dibawa turun ke lantai 2. Nah, dipadahkan di lantai 2. Di sini adalah apapun yang kau lihat itu adalah sifat-sifat Allah. Apapun yang kau lihat itu tajalli dari sifat Allah. Engkau lihat gunung, itu adalah kuasa Allah. Engkau lihat matahari, itu adalah ilmunya Allah. Nah, dibawa turun lagi ke lantai 1. Nah, dijelaskan lagi di lantai 1, apa yang kau lihat itu adalah perbuatan Allah. Tapi tidak hulu sampainya sudah. Nah, turunnya hanya dilajari. Nah, sampai akhirnya ke lantai dasar, bergabung juga lawan orang-orang nang jaga tadi, sehingga ini orang jadi ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, para muhibbin rahimakumullah, dan ini adalah merupakan perjalanan rohani seseorang, bukan perjalanan jasmani menaik ke lantai satu karena ada lantainya. Ini perjalanan rohani seseorang, dan ini kadakawa dibayangkan, kadakawa dijelaskan kalau kadang merasakan. Malam yazuk lam yadri, orang yang tidak merasa ini ya kada tahu. Cuma demikianlah perjalanan seseorang menuju ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus naik sampai ke lantai 3, turun lagi ke lantai dasar, bergabung dengan manusia awam. Jadi artinya kelakuan-kelakuan orang yang ma'rifat dengan Allah itu sama dengan kelakuan orang awam. Bedanya adalah hati mereka. Orang awam melihat gunung, orang ma'rifat pun melihat gunung. Tapi di hati orang ma'rifat, gunung itu kada terlepas daripada wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang awam mengatakan gunung, hatinya pun gunung juga. Nah, jadi sudah di lantai dasar berbaurlah orang-orang yang sudah ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, orang-orang yang paling beruntung itu orang-orang yang diberi Allah anugerah seperti ini, baik melalui suluk atau melalui jazab. Nah, baik orang salikin, baik orang majzubin, itu orang yang sangat beruntung, orang yang dirasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan demikian tadi. Itu orang yang paling beruntung. Orang yang nomor 2 beruntung juga, dia belum dirasakan Allah seperti itu, tapi dia mengerti. Dia mengerti, paham, cuma belum sempat lagi dirasakan oleh Allah. Nya tahu bujur kayak ini, cuma belum sampai ke sana, belum dirasakan oleh. Kalau ilmunya sudah tepat, ilmunya sudah bujur, tapi belum dirasakan Allah, ini beruntung. Yang beruntung ketiga, belum lagi dirasakan oleh Allah dan kadang mengerti apa yang kita bicarakan ini, tapi dia percaya. Aku perkara ma'rifat kalau bisa merasai, aku pada paham, tapi aku percaya. Nah, aku percaya ada orang ma'rifat, aku percaya. Ada orang sampai kepada Allah, aku percaya. Kayak apa garang sampai itu, aku udah ngerti juga. Nah, tapi percaya. Ujar Imam Junaid al-Baghdadi, at-tasdiqu bina wilayah. Mempercayai kami itu sudah wali. Kita ini percaya dengan ilmu-ilmu seperti ini, itu sudah termasuk wilayah kewalian. Apalagi kita paham, apalagi dirasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang rugi itu orang yang kadang mendapatkan satu antara 3. Dirasakan Tuhan kada, bagaimana ma'rifat, memahaminya kada mau, bahkan kada percaya. Nah, udah ada orang sampai lawan Allah tuh, kada ada orang ma'rifat lawan Tuhan, Tuhan tuh kada kawa dikenal, ini kada percaya. Nah, ini orang-orang yang rugi. Jangan sampai termasuk orang-orang yang rugi, orang yang kadang mempercayai tentang perjalanan para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga mereka mencapai titel al-arif billah itu.